Hai Hai, Nuri. tadi dulu. Kok kepencet? Oke. Oke, Eh, oke, sudah jam 3 juga. Baiklah, selamat datang kawan-kawan di Policy Talks, di mana ini merupakan salah satu dari program rutin TII yang menjadi platform diskusi bagi kita semua untuk membahas berbagai hal dalam perspektif politik, hukum, ekonomi, dan sosial. Jadi pada siang hari ini kita bersama peneliti bidang ekonomi di Indonesian Institute, Nuri Resti Cahyani. Halo Nuri. Halo Henny. Eh, Kami akan membahas tentang optimisme dan tantangan perekonomian Indonesia tahun 2023. Mungkin sedikit mengantar bahwa ini merupakan diskusi yang sedikit banyaknya akan membahas tentang publikasi yang dibuat oleh Nuri pada bulan Januari untuk melihat bagaimana dinamika politik yang terjadi pada tahun 2023. Mungkin agar tidak terlalu bertele-tele dengan pengantar dari saya, kita berikan kesempatan kepada Nuri untuk memberikan kita semua ramalan dalam tanda kutip bagaimana permasalahan atau apa saja tantangan ekonomi yang akan dihadapi oleh Indonesia. Mungkin kita mulai dari tantangannya dulu ya Nuri. Apa sih yang akan menjadi tantangan dari perekonomian di Indonesia pada tahun 2023? Oke. Silakan Nuri. Sebelumnya selamat siang semuanya. Terima kasih kepada Henny yang sudah memberikan sebuah pengantar mengenai diskusi yang akan kita lakukan pada sore hari ini. Betul kata Henny bahwasanya yang akan saya sampaikan, yang akan kami sampaikan pada sore hari ini merupakan hasil publikasi kami setiap bulannya, yaitu Update Indonesia. Dalam hal ini saya yang mengisi laporan utama pada rubrik bulan Januari kali ini. Nah, pada kesempatan tersebut, saya mengangkat tema mengenai optimisme dan tantangan perekonomian Indonesia di tahun 2023. Ya, hal tersebut diangkat dikarenakan ada banyak sekali kejadian yang terjadi di tahun 2022 ya. Di tahun 2022 kita mendapat awal tahun kita mendapat rezeki nomplok atau windfall effect. Kemudian kita juga akan memasuki tahun politik ya. Akan memasuki tahun politik dan kemudian tahun 2023 juga merupakan uh, peraturan di mana APBN itu tidak boleh kurang atau lebih, maaf, maksud saya lebih, tidak boleh lebih dari 3% gitu. Karena apa? Ketika pandemi kemarin itu aturannya adalah defisit APBN kita masih boleh di atas 5%, 3%, maaf. Masih boleh di atas 3%. Karena menyesuaikan dengan pemulihan ekonomi yang terjadi selama tahun 2021 dan hingga saat ini begitu. Mungkin bagi teman-teman sekarang ini bahasan kali ini sedikit agak luas ya, karena kita akan berbicara mengenai perekonomian Indonesia yang mungkin tidak secara langsung akan berdampak kepada kehidupan kita sehari-hari, namun perlahan hal tersebut akan berdampak juga gitu. Tidak secara langsung tapi langsung. Gimana bahasanya tuh? Sehingga kita juga harus aware dan kita harus tahu tentang apa aja sih tantangan serta optimisme negara kita yang tercinta ini gitu. Tadi Hemi sudah ingin udah membahas mengenai, kita bahas tentang tantangannya dulu ya Hemi ya. Gitu. Tantangannya yang saya tulis di sini mungkin kurang lebih empat, ada empat tantangan. Yang pertama adalah suku bunga yang tinggi, gitu. Suku bunga yang tinggi berdasarkan Ibu Menteri Keuangan hingga tahun depan, Bank Sentral di negara-negara besar masih akan menaikkan suku bunga untuk meredam inflasi. Caranya dengan meningkatkan suku bunga tersebut untuk meredam inflasi itu. Nah, The Fed akan memberikan
berdampak pada kekuatan dolar dan obligasi pemerintahannya. Utang pemerintahnya tentunya akan meningkat gitu. Itu adalah tantangan suku bunga tinggi. Nah, apa sih yang akan terjadi apabila suku bunga semakin tinggi dan semakin meningkat? Yang akan terjadi tentunya adalah ada terjadinya aliran dana keluar modal asing yang masuk ke Indonesia karena di dalam negeri ini bunganya sangat meningkat tajam dan meningkatkan produktivitas mereka, meningkatkan pengeluaran mereka yang akan membuat mereka cabut dari Indonesia bahasanya. Cabut dari Indonesia. Sehingga investor akan memilih dananya di negara-negara yang suku bunganya menarik bagi mereka. Tuh. Kalau misalnya Indonesia tidak mengikuti hal tersebut, ya akan berdampak kepada neraca pembayaran kita. Itu yang pertama adalah suku bunga yang tinggi. Negara-negara lain meningkatkan suku bunga. Kalau misal Indonesia nggak mengikuti, maka aliran atau dana asing akan keluar dari Indonesia. Gitu. Yang pertama. Yang kedua, nah, kenaikan harga energi. Harga energi itu seperti bahan bakar minyak dan sebagainya gitu. Itu akan berdampak pada daya beli masyarakat. Ya. Saat ini kita tahu bahwa harga minyak itu masih di dalam gonjang-ganjing ketidakpastian di tengah perang antara Rusia Ukraina yang belum menunjukkan adanya kesudahan gitu. Kemudian ada juga pertemuan dari negara-negara penghasil eksportir minyak, Organization of the Petroleum Exporting Countries atau OPEC. Itu juga mereka akan meningkatkan harga minyaknya. Dan juga ada G7, Group of 7 atau negara-negara yang tergabung dalam penetapan harga minyak juga akan menyesuaikan dengan negara-negara OPEC. Nah, daya beli ini sangat penting sehingga harus dijaga oleh pemerintah agar perekonomian tetap memiliki daya tahan yang baik. Tuh. Daya beli ini juga berkaitan dengan konsumsi masyarakat yang merupakan penggerak utama perekonomian Indonesia. Kita ketahui bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia itu kan ada 4 komponen ya, perekonomian terbuka itu ada 4 komponen: konsumsi, pengeluaran pemerintah, investasi, serta net ekspor atau ekspor dikurang impor. Yang paling besar menyumbangnya adalah konsumsi, lebih dari 50%. Sehingga yang berkaitan dengan konsumsi merupakan daya beli yang harus dijaga. Salah satunya dijaga dengan untuk menyesuaikan dengan harga minyak. Kita ketahui bahwa 2022 kemarin kebijakan pemerintah itu meningkatkan harga BBM. Hal tersebut membuat efek domino bagi kebutuhan-kebutuhan lain yang mendongkrak harga-harga lain juga mengalami peningkatan. Sebagai pembelajaran, di tahun 2023 ini pemerintah perlu menyiapkan antisipasi agar apa? Agar APBN yang sudah ditetapkan, yang sudah diproyeksikan ke dalam asumsi dasar makro itu juga harus disesuaikan dengan dinamika yang saat ini terjadi. Itu yang ketiga ya, yang kedua. Yang pertama tadi suku bunga yang tinggi. Yang kedua merupakan daya beli konsumsi masyarakat itu. Yang ketiga, pertumbuhan ekonomi global yang berdampak kepada kinerja ekspor. Gitu. Kita harus mewaspadai ini gimana pertumbuhan ekonomi global itu sedang kondisinya bagaimana? Apakah mereka pertumbuhannya stabil
atau mengalami pelemahan gitu. Apabila terutama negara-negara mitra dagang kita seperti China, Australia dan sebagainya, kita lihat apakah pertumbuhannya itu mereka stabil atau tidak. Kalau misalnya dia melemah, maka akan berpengaruh kepada tingkat atau kinerja ekspor kita. Gitu. Kalau misal melemah, ekspornya akan turun dan tidak bisa tinggi sekarang ini. Dan disinilah kebijakan pemerintah yang tepat harus dilakukan. Gitu. Nah, selain untuk selain untuk menjaga volume ekspor atau jumlah ekspor kita juga maksud saya untuk menjaga kinerja ekspor, kita juga harus menjaga pekerja yang bekerja di bidang komoditas untuk ekspor, gitu. Nah, ketika tahun 2022 kemarin, lagi-lagi kita harus mengambil pelajaran dari 2022, bahwasanya ketika ekspornya turun, yang terjadi adalah pemutusan hubungan kerja atau PHK yang terjadi di mana-mana. Hal tersebut sudah terjadi pada pertengahan akhir 2022 kemarin, di mana ratusan ribu di PHK di bidang komoditas alas kaki. Nah, baru-baru ini di bulan Januari masih juga terjadi di perusahaan alas kaki untuk ekspor di Serang. Itu juga terjadi pemutusan hubungan kerja dari perusahaan karena untuk mengurangi produktivitas. Karena dalam perusahaan kan yang paling stabil, yang paling berdampak kepada produktivitas dan tetap berjalan itu dari tenaga kerja, bukan dari pasokan. Gitu. Jadi apabila order dari luar negeri itu turun, gitu agar tetap berjalan perusahaannya, ya mereka memangkas biaya gaji daripada mereka mengurangi stok atau persediaan bahan bakunya. Tuh. Kemudian itu yang ketiga, perekonomian global yang harus diperhatikan. Yang terakhir, yang keempat adalah seperti yang saya sebutkan tadi, defisit APBN 2023 itu merupakan tantangan bagi kita. Meskipun pendapatan negara diproyeksikan akan naik dan pendapatan negara di tahun 2022 kemarin itu banyak surplusnya, tapi hal tersebut juga kita jangan terlena bahwasannya pandemi sudah berakhir. Tapi kita juga masih harus kita perhatikan lagi, banyak sekali yang masih dalam masa transisi antara akibat pandemi kemarin dan sebelum pandemi. Kita harus menjaga gimana caranya biar minimal kembali dulu, baru kita lepas landas ke masyarakat yang sejahtera. Nah, kalau kata Bu Menteri Sri Mulyani, itu target pendapatan negara di tahun 2023 mencapai 2.463 triliun. Nah, sumbernya dari mana? Yaitu dari pajak sebesar 2.021 triliun, bukan pajak, yaitu 441,4 triliun, serta hibah 0,4 triliun. Bukan cuma pendapatan negara yang terus ditingkatkan, itu juga belanja. Dari segi belanja juga harus diminimalisir agar terlaksana target defisit APBN di tahun 2023 yang kurang dari 3%. Kemudian belanja negara
di tahun depan targetnya nih ya mencapai 3.061,2 triliun yang terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar 2.246,5 triliun serta transfer ke daerah yang sebesar 814,7 triliun. Seperti itu. Jadi ada 4 tantangan ya. Oke, setelah kita membicarakan tentang obstacle dan juga tantangan-tantangan yang akan Indonesia hadapi pada tahun 2023, tadi Nuri juga sempat menyinggung terkait dengan daya beli masyarakat dan juga persoalan tentang kenaikan harga begitu. Nah, bagaimana caranya kita coba geser angle sedikit yang awalnya dari perspektif pemerintah. Kita ingin melihat apa sih dampak atau tantangan yang akan benar-benar dihadapi oleh masyarakat dengan dinamika ekonomi Indonesia di tahun ini. Tantangan yang benar-benar dirasakan gitu Yang Mas benar-benar masyarakat. Ya itu adanya gejolak dari harga, fluktuasi harga yang terjadi, yang akan terjadi itu. Itu masyarakat tuh harus aware ya. Seperti kemarin itu ketika harga BBM meningkat, terus di awal 2022 juga PPN juga pajak pertambahan nilai itu meningkat, otomatis akan meningkatkan harga bahan pokok. BBM meningkatkan harga bahan pokok, PPN juga akan menambahkan apa nominalnya ke barang tersebut, sehingga masyarakat dalam hal ini yang merasakan secara langsung memang harus waspada dengan cara membuat skala prioritas ya. Sebenarnya bukan dari segi masyarakatnya saja yang harus membuat skala prioritas, tapi juga dari sisi pemerintah juga yang harus mengalokasikan anggarannya untuk menjaga daya beli masyarakat seperti memberikan subsidi yang tepat sasaran. Itu yang masih belum kita rasakan selama ini gitu. Kemudian untuk menjaga daya beli masyarakat dari sisi pemerintah juga memberikan semacam stimulus kepada masyarakat secara langsung, secara tunai, bukan dari segi subsidi dalam bentuk barang seperti subsidi BBM gitu. Kemudian selain waspada terhadap harga yang meningkat, selain waspada terhadap harga-harga yang akan meningkat gitu, masyarakat juga diusahakan ya, bukan disarankan untuk memiliki sebuah dana darurat. Dana darurat, hal tersebut dilakukan agar dapat meminimalisir dan lebih siap dalam menghadapi masa depan yang penuh ketidakpastian ini, gitu Hemi. Oke, tadi kan kita sudah melihat sedikit gambaran tentang bagaimana tantangan dan juga mungkin hal-hal yang berpotensi atau risiko-risiko yang mungkin akan terjadi pada tahun 2023. Nah, setelah kita bicara tentang hal-hal yang berbau pesimisme sebelumnya, mungkin Nuri bisa membagikan optimisme pada kita semua gitu. Bagaimana caranya agar benar-benar perekonomian nasional ini terjaga untuk tahun 2023. Mungkin bisa meningkat walaupun diterjang isu akan terjadinya inflasi dan yang lainnya. Silakan Nuri. Ya, tantangan itu bukan berarti kita menakut-nakuti kepada masyarakat. Tahun depan akan gelap, tahun ini akan Hemi, apakah masih di sini? Karena di sini. Oke. Lanjut. Jadi tantangan itu bukan berarti kita menakut-nakuti ya, tapi lebih ke diri atau kewaspadaan baik dari sisi negara maupun dari sisi masyarakatnya. Nah, kalau dari segi negara kita, selain tantangan yang akan dihadapi di tahun 2023 yang 4 poin tadi, ada juga kita punya optimisme yang tinggi. Gitu. Kita punya optimisme yang tinggi untuk mencapai target-target atau melebihi dari asumsi dasar makro yang sudah ditentukan. Nah, mungkin ada
tiga atau dua yang ingin saya sampaikan berupa optimisme, yaitu salah satunya yang sudah saya jelaskan tadi sebenarnya di tahun 2022 itu kita juga lihat bahwa belanja dan pendapatan negara itu sudah mencukupi, sudah meningkat dari tahun 2021. Di tahun hingga tahun 2022 tanggal 14 Desember 2022 itu mengalami defisit ya sebenarnya 237,7 triliun, tapi itu merupakan penurunan dari tahun 2022 sekitar 61,5% dengan periode yang sama. Jadi lebih dari 50% ya penurunannya. Itu menjadikan sebuah fondasi dari negara untuk menentukan kebijakan di tahun selanjutnya karena sudah punya modal ya bahasanya. Nah, walaupun defisit, kata Ibu Menteri Sri Mulyani, keseimbangan primer di APBN di tahun 2022 itu masih tercatat surplus juga. Kalau di keseimbangan primernya, surplusnya 129 triliun. Gitu. Nah, dari sisi pembiayaan negara, anggaran, itu juga mengalami penurunan 28,5% secara tahunan, sehingga menjadi 469,8 triliun. Seperti itu. Nah, penurunan yang drastis itu, penurunan yang lebih dari 50% itu menggambarkan bahwa APBN kita itu akan menjadi lebih sehat, akan menjadi lebih tangguh, karena kan target kita defisit APBN tidak lebih dari 3% ya. Nah, dengan pencapaian di tahun 2022 tidak menutup kemungkinan bahwa di 2023 ini akan terlaksana target tersebut, atau bahkan lebih ya, lebih dari capaian targetnya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, optimisme selanjutnya kita bisa melihat dari Indonesia sudah mencabut peraturan PPKM ya di akhir Desember kemarin. Itu peraturan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat sudah dihapus, tidak ada level lagi. Sebelumnya kan masih ada level 1 dan level 2 baik di sekitar Pulau Jawa. Nah, kabar tersebut atau regulasi dicabutnya regulasi tersebut tentunya akan menjadi angin segar bagi beberapa sektor yang ya terutama di sektor transportasi dan sektor pariwisata. Nah, dari situ akan merembet lagi ke sektor daya beli masyarakat, kemudian dari sektor perdagangan, retail, perdagangan ecer, perdagangan besar, makanan, minuman, serta akomodasi. Dan mungkin memang kita bisa rasakan ya, pertumbuhan ekonomi dari kuartal 3 sudah terlihat tidak hanya setelah pencabutan PPKM. Dari sebelum dicabutnya PPKM di pertengahan tahun 2022 atau kuartal 3 tahun 2022 kita juga sudah merasakan ini. Kita artinya prosesi pemulihan ekonomi itu sudah berangsur kita rasakan. Gitu, Hemi. Oh, jadi sebenarnya ada hal-hal yang dapat kita lakukan ya untuk ikut perekonomian nasional. Tapi gini, tadi kan kita udah bicara nih tantangannya apa saja, lalu kemudian Nuri mencoba menutup dengan optimisme yang bisa kita bangun bersama. Kira-kira capaian-capaian atau tujuan perekonomian tahun 2023 itu apa saja sih yang akan menjadi penghambatnya untuk mencapai tujuan seperti yang Nuri sampaikan tadi? Oke, hambatan untuk
dapat. Walaupun optimisme yang sangat yang terhitung besar dari Indonesia itu tentunya mengalami beberapa hambatan ya. Mungkin saya akan menjelaskan sedikit hambatannya, terutama dan tidak menutup kemungkinan dan pasti mungkin adalah hambatannya ketidakpastian dari perekonomian global. Kita tidak pernah tahu kondisi sesungguhnya dan kapan berakhirnya perang antara Rusia dan Ukraina, dan belum lagi eh, itu kan dari global, belum lagi dari di daerah Asia yang konflik yang ada di Myanmar itu juga bisa berdampak kepada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal tersebut merupakan hambatan bagi kita untuk lebih tetap optimis. Optimis yang disebutkan tadi tentunya mengalami hambatan yang pasti. Hambatan. Jadi begini, ketidakpastian merupakan hal yang pasti, gitu. Ketidakpastian merupakan hal yang pasti. Ketidakpastian, terutama ketidakpastian dalam hal perang yang saya sebutkan itu menghambat ekspor kita, kita tidak bisa menerka bahwa ekspor kita akan tetap stabil, kita tidak bisa menerka bahwa harga minyak, harga energi itu masih akan tetap stabil, apalagi harga pupuk yang belum stabil hingga saat ini. Oke, mungkin sebelum kita lanjutkan diskusi kita, Nuri, bagi kawan-kawan yang ingin bertanya, silahkan ketikkan saja pertanyaannya di kolom chat. Nanti di akhir sesi, di sesi tanya jawab, kita akan mengeluarkan semua pertanyaan kawan-kawan. Mungkin lanjut, Nuri, terkait dengan ini kan seperti apa ya? Seperti hal-hal buruk yang akan kita hadapi tahun 2023. Mungkin Nuri bisa memberikan kepada kita semua gambaran tentang apa saja poin-poin rekomendasi yang bisa dilakukan baik itu oleh masyarakat, oleh pemerintah maupun pihak-pihak dari sektor lainnya. Gitu. Jadi rekomendasi yang perlu dilakukan baik untuk pemerintah, baik dari masyarakat merupakan atau baik dari lembaga-lembaga lain gitu. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah di bidang moneter. Di bidang moneter, Kementerian Keuangan bersama lembaga keuangan yang kemarin sudah disahkannya Omnibus Law bidang keuangan itu harus mulai mengimplementasikan ya dengan cara melakukan pengawasan dari pembayaran baik dalam negeri maupun luar negeri. Hal tersebut untuk menjaga nilai tukar mata uang, menjaga neraca pembayaran dan lain sebagainya, terutama untuk menjaga inflasi gitu. Nah, kemudian Bank Indonesia untuk menjaga juga harus ikut andil dalam menjaga inflasi dengan cara bekerja sama dengan pihak daerah. Kita semua tahu bahwa kita bisa mengendalikan tingkat inflasi dari segi daerah dengan memperkuat tim pengendali daerah di setiap provinsi, bahkan tingkat kabupaten sudah ada sekarang. Tuh, jadi Bank Indonesia secara berkala melakukan survei konsumen dan survei produsen untuk menjaga dan melihat kondisi lapangan, apakah inflasi tetap terjaga dan bagaimana ekspektasi inflasi di masa depan. Karena ekspektasi masyarakat di masa depan itu sangat-sangat penting sebagai proyeksi dan perkiraan serta sebagai ukuran gitu. Ya, itu tadi Bank Indonesia untuk menjaga inflasi, kemudian Kementerian Perdagangan bersama dengan Kementerian Koperasi dan UKM perlu memperkuat sinergi untuk menjaga ekspor kita tadi
yang mengalami tantangan akibat pertumbuhan global yang tidak pasti. Nah, sebagai antisipasi tersebut, Kementerian Perdagangan bersama dengan Kementerian Koperasi dan UKM tentunya harus berkaca di tahun 2022 kemarin bahwa ketika ekspornya meningkat, kita tidak boleh, para pembuat kebijakan tidak boleh terlalu intervensi kepada harga. Karena hal tersebut akan mengacaukan sirkulasi perdagangan internasional yang terjadi. Kemudian yang keempat, lagi-lagi kepada pembuat dan penyusun APBN, karena APBN akan kembali defisit ke minimal 3%, maka alokasi belanja harus terarah. Alokasi belanja negara harus terarah, harus terfokus kepada proyek-proyek nasional yang penting, yang diprioritaskan, itu. Dengan cara melakukan realokasi anggaran dan mendata kembali bersama dengan Kementerian Sosial agar penyaluran untuk penguatan perekonomian masyarakat tetap terjaga, begitu. Dan dari sisi masyarakat, terakhir untuk masyarakat, sebaiknya ini tidak diwajibkan karena sebaiknya masyarakat memiliki dana darurat untuk lebih menjaga dan lebih safe dalam segi perekonomian mereka. Gitu. Hal tersebut sangat penting dan masyarakat juga perlu memperhatikan kebijakan dan mengawasi kebijakan yang diberlakukan dari masyarakat, baik itu dalam hal penyaluran bantuan secara langsung ataupun dalam hal kebijakan yang bersifat sangat berdampak kepada kehidupan sehari seperti peningkatan harga BBM. Kemudian ada kebijakan lagi bahwa ada fluktuasi harga yang diberlakukan oleh Pertamina kemarin, bahwasanya Pertamax sekarang diberlakukan harganya floating ya. Jadi berkala akan menyesuaikan dengan harga global. Gitu. Oke. Terima kasih rekomendasinya Nuri. Ya, semoga rekomendasi yang Nuri sampaikan dan juga menjadi bagian dari rekomendasi di tulisan Nuri dalam update Indonesia bulan Januari dapat benar-benar applicable ya. Nah, mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab Q&A. Bagi kawan-kawan yang ingin bertanya, silahkan chat saja secara langsung atau ingin bergabung bersama kami di live Instagram ini, silakan ada gunakan fitur raise hand atau dada-dada mungkin. Oh iya. Emoticon dada-dada, silakan. Pertanyaan dari Mbak Dinda, menurut Nuri, apakah pemilu 2024 mendatang akan berkontribusi positif bagi perekonomian Indonesia ke depan? Thanks. Silakan, Nuri. Ya, menarik ya, karena 2023 ini sudah mulai mempersiapkan untuk tahun 2024 dan pemilu akan terjadi masih di awal tahun 2024 sehingga persiapannya sudah dimulai sejak 2023. Hal tersebut tentunya akan memberikan kontribusi yang positif bagi perekonomian Indonesia walaupun tidak secara signifikan mungkin tidak secara langsung, tapi melalui transmisi tertentu. Mungkin bisa jadi adanya persiapan pemilu membuat sebuah kerumunan atau peningkatan geliat dari tingkat terkecil, hal ini seperti tingkat desa, karena nanti pemilu kita akan juga ada pilkada ya, pemilu dan pilkada 2024 secara serentak, sehingga hal tersebut akan meningkatkan perekonomian Indonesia dari segi daerah
daerah hingga tingkat pusat gitu. Dari situ biasanya ada kegiatan kampanye dan sosialisasi, berbagai sosialisasi dengan mereka mendatangkan diri, berkunjung ke daerah dan membuat suatu kumpulan di suatu lapangan, misalnya di lapangan itu ada kerumunan. Ketika ada kerumunan, banyak sekali pedagang kecil, pedagang eceran yang berkumpul juga di situ, dan sirkulasi ekonomi akan terjaga. Itu dari sisi mikronya ya, yang paling terkecil. Nah, dari sisi makronya, tentunya dari anggaran pemerintah juga sudah mengalokasikan anggarannya ke pesta demokrasi, sehingga hal tersebut termasuk ke dalam sisi pengeluaran pemerintah yang akan berdampak secara positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Begitu, Mbak Dinda. Oke, mungkin aku nyambungin pertanyaannya Mbak Dinda dikit ya Nuri. Ini kan tadi bicara bagaimana transaksi yang terjadi selama perhelatan pemilu akan memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia. Artinya ada sirkulasi uang yang berputar di sana kan. Nah, kalau kira-kira nih, apakah praktik politik uang dengan voting itu bisa sebenarnya memiliki dampak yang positif bagi perekonomian Indonesia? Karena kan mereka nyebarin duit tuh gitu kan secara merata 100.000, 500.000. Nah, menurut Nuri sendiri, apakah itu sebenarnya salah satu bentuk distribusi ekonomi yang baik? Tahu bagaimana? Pertanyaan yang bagus ya, Hemi ya. Saya juga pernah berpikir demikian. Namun, tetapi dari segi hukum ya tidak boleh kan. Dari segi hukumnya. Kalau segi ekonomi ya sangat-sangat membantu ya, terutama dari segi penyaluran bantuan. Yang selama ini mungkin penyaluran bantuan dari pemerintah di luar dari pemilu tersebut, hal tersebut itu banyak yang tidak terarah atau tidak sesuai dengan sesuai sama tingkat ekonomi masyarakat. Tapi kalau hal tersebut, politik uang tersebut itu kan secara keseluruhan, tentunya dalam bentuk bantuan langsung maupun bantuan yang tidak langsung atau bentuk barang. Biasanya hal tersebut merupakan bantuan yang terarah, yang tepat sasaran, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan taraf hidup masyarakat gitu. Iya, kalau dari segi ekonomi sah-sah saja, karena itu termasuk ke dalam pengelolaan uang secara pribadi mereka masing-masing. Tapi hal tersebut akan berdampak kepada hal yang lain, seperti psikologi dan kemampuan kredibilitas serta apa ya, pokoknya moral terkait dengan moralitas ya, moralitas dari masyarakatnya. Gitu. Benar. Dan tambahan lagi mungkin dampaknya itu bisa ke sini. Kalau misalnya calon pejabat negara itu menggunakan uang untuk membeli suara rakyat dan mendapatkan kursi, ya itu akan seperti jadi butterfly effect. Ya mungkin sekarang masyarakat dapat 100.000, tapi mereka bakal ketika menjabat, nge-gain atau mengambil uang lebih banyak. Dan mungkin itu salah satu faktor yang terjadinya tindak pidana korupsi, di mana APBN bisa digunakan dalam pembangunan, tapi malah mengakibatkan permasalahan kan ya. Untuk permasalahan yang lebih besar lah. Jadi kayak butterfly kepakan sayap kupu-kupu di Brazil bisa mengakibatkan tornado di California. Jadi intermezzo. Nah, ini ada pertanyaan dari Ahmad Hidayah. Apakah menurutnya harga Pertamax berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia? Apakah harga Pertamax yang menurun dapat berpengaruh pada perekonomian Indonesia ya? Yes. Yep. Menurunnya harga Pertamax berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia. Menurunnya harga Pertamax. Menurunnya harga Pertamax. Iya, tadi
Nuri menyampaikan bahwa harga Fluktuasi. Pertamax itu Iya. sekarang itu Mm-mm. fluktuasi berdasarkan harga Mm-mm. minyak dunia ya. Kira-kira dengan situasi naik turunnya harga Pertamax tersebut, uh, Mm-mm. atau mungkin ketika dia turun atau ketika dia naik, itu apa sih dampaknya kepada Ya, yang perekonomian pertama kita Indonesia? harus melihat dulu Pertamax itu siapa saja penggunanya. Umumnya adalah Oke. em, masyarakat yang memiliki taraf ekonomi yang menengah ke atas ya. Kita asumsikan seperti itu dan memang seperti itu sih kebanyakan. Tapi nggak juga sih, kadang menengah ke atas juga pakai Pertalite gitu. Tapi asumsinya seperti itu saja. Nah, apabila Pertamax kita pakai hukum permintaan ya. Apabila harga barangnya menurun, maka jumlah barang yang diminta akan meningkat gitu. Itu saja. Sehingga ketika harga Pertamaxnya menurun, masyarakat cenderung ingin meningkatkan. Selain itu kita juga harus melihat juga jenis barang Pertamax itu barang apa? Apakah dia barang pokok ataupun barang substitusi. Tapi karena Pertamax merupakan harga bahan bakar yang untuk keseharian dalam mobilitas, maka kita masukkan ke dalam harga kebutuhan pokok ya. Kalau misal harga kebutuhan pokoknya itu turun, maka masyarakat cenderung akan ya nggak akan menambah juga ya nggak akan menambah jumlah barang yang diminta. Tidak, belum tentu karena kebutuhan masyarakat itu kan stabil. Untuk BBM itu stabil. Misal sama kayak beras ya. Misal kita konsumsi 1 kilo beras 1 bulan, nggak mungkin 1 kilo dalam seminggu gitu. 1 kilo dalam seminggu, kalau misal harga berasnya naik, ya kita masih tetap akan mengkonsumsi barang 1 kilo seminggu gitu. Tidak mesti harus meningkat. Jadi tergantung jenis barangnya. Jadi, apakah menurunnya harga Pertamax berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia? Belum tentu gitu. Oke, dari pertanyaannya Bang Ahmad tadi saya jadi kepikiran gini Nuri. Kalau misalnya terjadi kenaikan harga harga bahan bakar lah biasanya, itu kan juga diikuti dengan kenaikan pangan dan juga Betul. kebutuhan pokok lainnya. Nah, kalau dengan kebijakan saat ini di mana harga bahan bakar itu kadang naik, kadang turun, kan biasanya kalau dalam keadaan naik itu harga harga kebutuhan pokok juga ikut naik sedikit banyaknya. Tetapi ketika harga bahan bakar itu turun, biasanya kan jarang sekali harga kebutuhan Ya. pokok itu ikut turun juga. Biasanya harganya bakal ya segitu aja, nggak bakal sependek pemahaman saya belum saya temukan harga bahan pokok yang turun. Nah, menurut Nuri, apakah kebijakan dengan cara menyesuaikan harga bahan bakar dengan harga minyak dunia ini memberikan dampak yang seperti apa sih bagi perekonomian kita? Maksudnya Hemi, mungkin fluktuasi yang terjadi fluktuasi harga minyak yang terjadi di Indonesia itu yang mengikuti harga dunia berdampak bagaimana ya ke kehidupan kita? Gini, kan harga bahan bakar saat ini Iya, fluktuatif ya, betul. kadang naik, Hmm. kadang turun. Dan biasanya kenaikan harga bahan bakar Hmm. itu juga diikuti dengan kenaikan harga bahan pokok seperti beras dan juga kebutuhan yang lainnya. Tetapi ketika harga bahan bakar itu turun, kan jarang juga harga Ikut turun. kebutuhan pokok itu ikutan turun. Nah, menurut pandangan Nuri, apakah kebijakan yang memberikan kebijakan harga minyak ini mengikuti naik turunnya harga minyak dunia itu berdampak seperti apa sih sebenarnya? Apakah memberikan dampak positif atau negatif? Karena kita lihat kan bagaimana kenaikan harga ini cukup sangat berpengaruh bagi Ya, masyarakat ya. betul. Kalau boleh dijawab, kalau boleh Hmm. dikatakan juga fluktuasi tersebut berdampak lebih ke ada positif, ada negatifnya. Bisa dikatakan positif, bisa dikatakan negatif. Kalau misal turun ya harga apa dampaknya positif, kalau misalkan naik juga dampaknya negatif. Karena apa? Fluktuasi eh, harga bahan bakar yang menyebabkan domino kepada kebutuhan pokok lainnya itu membuat masyarakat itu harus
realokasi anggaran gitu bahasanya. Jadi ibu-ibu rumah tangga mereka merealokasi anggaran. Bapak-bapak rumah tangga juga merealokasi anggaran gitu. Tapi belum tentu. Kemudian ketika realokasi anggaran, ketika harga minyak atau energinya turun, mungkin bagi pribadi rumah tangga masing-masing, uangnya bisa dialokasikan ke hal yang lain. Nah, buruknya ketika harga energi meningkat, maka membuat membuat keuangan yang sudah terstruktur menjadi berantakan gitu. Keuangan yang sudah terstruktur menjadi berantakan karena fluktuasi yang terjadi. Itu positif serta negatifnya. Maka dari itu, seperti rekomendasi yang saya berikan tadi, Mi, kita harus punya dana darurat. Gunanya apa? Ya untuk menambal hal-hal yang tidak diinginkan tadi. Fluktuasi BBM salah satunya. Iya. Masalahnya kan gimana cara untuk seperti yang kita rasakan lah, gimana caranya kita bisa punya dana darurat ketika ya pendapatan hanya stuck segitu-segitu saja, tidak ikut fluktuatif, tidak fluktuatif, Ya, kadang naik kadang turun, ya datar betul. aja. Walaupun kebutuhan, ngerti Hmm. kan Nuri ya, walaupun kebutuhan naik Nah, tapi gaji itu kita dia segitu-segitu saja. anggaran. Jadi, Nah, itu kan mungkin yang cuma tidak hanya yang kita ya. yang merasakan ya, walaupun ada kenaikan UMP atau UMR, itu kan tidak memberikan angka yang cukup signifikan ketimbang dengan kenaikan harga, dan juga kenaikan harga itu kan gaji tetap, tapi gaji dan kebutuhan tetap, tapi harga naik terus gitu. Itu kan akan memiliki dampak yang cukup buruk ya. Selain kira-kira nih, yang benar-benar bisa diaplikasikan oleh kawan-kawan di sini, kawan-kawan yang menjadi peserta Instagram Live kita ini, apa yang benar-benar dapat kita aplikasikan untuk menjaga diri sendiri lah dari tantangan-tantangan, dan juga setidaknya menjadi pupuk optimisme bagi kita lah untuk tetap selamat pada Ya. tahun 2023. Terima Silakan Nuri. kasih, Mi. Saya sepakat sekali dengan apa yang dikatakan Henny, bahwasanya memang kenaikan harga itu tidak diiringi dengan kenaikan gaji, kenaikan upah gitu, Mi. Nah, berdasarkan artikel yang bulan lalu saya baca juga bahwasanya ketika kebijakan wacana kenaikan upah itu juga sebaliknya berlaku, Mi. Jadi harga kebutuhan pokok meningkat tapi tidak diiringi oleh eh, kebutuhan biaya hidup upah tidak diiringi dengan upah. Begitu juga sebaliknya. Nih, misalnya pemerintah mewacanakan tahun 2023 ini tunjangan kinerja bagi PNS akan naik gitu. Akan tetapi naiknya entah bulan apa, harga-harga bahannya sudah mulai naik dari sekarang. Itu juga berlaku gitu. Nah, yang perlu diantisipasikan untuk menghadapi hal tersebut yang ujuk-ujuk harganya naik, ujuk-ujuk harganya yang enggak turun, gitu. Ya, kita harus menjaga gimana kita tetap memiliki penghasilan dengan cara jaga pekerjaanmu, jaga penghasilan, gitu, Min. Nah, Jaga agar tetap berproduksi, iya. jaga produktivitas kita agar tetap bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari gitu. Itu bahasanya. Nah, bagaimana caranya biar kita punya dana darurat? Ya, kalau misal kita nggak punya penghasilan atau pemasukan sumbernya dari manapun itu, ya bagaimana caranya kita punya dana darurat? Sedangkan untuk mencukupi biaya hidup yang sehari-hari pun sudah pas-pasan. Dan mungkin hal tersebut yang harus kita waspadai ya. Yang harus kita waspadai. Yang kita harus ketahui, masih banyak masyarakat kita yang kondisinya seperti itu gitu. Seperti itu. Termasuk ini, sebagai kelompok mediocre nih, mediocre pekerja dengan penghasilan segitu ya, kita kan sangat
jangankan kita berbicara tentang kelompok masyarakat yang berada di bawah, yang benar-benar di kelas dalam struktur kelas sosial itu berada di kelas apa ya, kelas pekerja yang lebih gajinya lebih kecil atau pendapatannya lebih kecil lah. Tapi kan kenaikan harga ini membuat mungkin dahulu kita bisa punya tabungan, lalu kemudian bisa mempersiapkan dana darurat. Tapi akhirnya kan itu makin tergerus tuh. Yang harusnya dialokasikan untuk tabungan, akhirnya itu harus tergerus untuk menutupi kebutuhan sehari-hari gitu. Nah, kalau menurut pandangan saya kan sebenarnya itu caranya cuma dua sebenarnya. Pertama itu menaikkan gaji, atau yang kedua itu mendapatkan apa ya, penghasilan yang lebih lah untuk menutupi kebutuhan-kebutuhan itu. Tapi itu kan kalau dari perspektif pekerja. Tetapi kalau dalam perspektif perusahaan itu melihatnya seperti apa sih, Nuri? Apakah ada pertimbangan-pertimbangan? Karena itu kan juga akan memiliki dampak ya. Pilihan-pilihan perusahaan akan memberikan dampak bagi perekonomian nasional. Tetapi apa yang sebenarnya benar-benar menjadi pertimbangan mereka dalam memenuhi kebutuhan pekerjanya? Karena menurut saya ya, ketika terdapat kebijakan bagi perusahaan swasta untuk menaikkan upah, itu kan juga akan memaksa masyarakat tetap kembali memutar uangnya dalam perekonomian nasional gitu, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, menurut Nuri, ini apa sih yang menjadi pertimbangan perusahaan begitu? Jadi sesungguhnya ya, Mi, dalam ilmu ekonomi secara umum, secara mikro, kalau dalam teori ekonomi mikro, maaf ini ngomongin bawa-bawa teori ini, maaf ya. Jadi memang seperti itu. Jadi perusahaan merupakan digambarkan seperti pribadi juga, gitu. Tapi dalam hal yang besar, dari sisi yang besar, kita menyebutkan rumah tangga individu dan rumah tangga perusahaan. Begitu juga rumah tangga pemerintahan, gitu. Itu punya rumah tangga masing-masing yang tentunya memiliki pemasukan serta pengeluaran, gitu. Yang juga butuh bertahan hidup. Ya. Dalam hal ini, dalam hal perusahaan, bertahan hidup adalah tetap berjalan, tetap mendapatkan income, tetap berproduksi, tetap memberikan jasa maupun memproduksi barang. Tuh. Kalau dari segi perusahaannya, tentunya mereka memiliki visi misi yang dari segi efektivitas, dari segi efisiensi mereka. Mereka punya target, mereka punya visi misi yang tadi sudah saya sebutkan, bahwasanya bagaimana cara memenuhi biaya variabel dan biaya tetap yang tetap stabil agar tetap berjalan, tetap itu sangat berjalan itu loh, gitu. Oke, ini ada pertanyaan terakhir dari saudara Arfianto sebelum kita close the door. Kesimpulannya pertanyaan sebelumnya. Nuri mau bertanya dong, bagaimana lihat struktur pekerja di Indonesia? Apakah paling banyak yang formal atau informal? Bagaimana pekerja informal menghadapi untuk tantangan ekonomi 2023? Silakan Nuri. Jadi sebelum kesimpulannya, jadi kesimpulannya adalah perusahaan sama dengan pribadi ya, individu rumah tangga pribadi. Jadi sehingga bisa diandai-andai, kami bisa mengandai-andai hal tersebut. Oke, saya kunci. Artinya ketika kedua belah pihak itu harus saling memenuhi hak dan tanggung jawab masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan kan, Nuri ya? Kemudian bagaimana lihat struktur pekerja Indonesia? Paling banyak formal atau informal? Kalau di Indonesia kebanyakan informal ya, Bang ya. Kalau di Indonesia kebanyakan informal. Tapi data terakhir itu saya lihat di BPS memang mengalami peningkatan. Bahkan di pandemi dari formal juga pada bergeser ke informal karena kebanyakan kan perekonomian Indonesia kita ditopang oleh UKM, UMKM banyak merekrut, karena UMKM juga banyak yang
perusahaan, mungkin perusahaan kecil, usaha mikro yang hanya terdiri dari beberapa orang, ya kan? Itu masih masuknya non formal, informal itu. Bagaimana pekerja informal menghadapi untuk tantangan ekonomi 2023? Yaitu dengan cara seperti yang saya sudah sebutkan tadi, menjaga agar produktivitasnya tetap stabil. Bahkan ya, di pandemi kemarin kita menceritakan sedikit tentang pandemi kemarin. Bahkan bertahan pun sudah sangat harus bersyukur, apalagi untuk meningkat. Nah, mungkin hal tersebut masih harus menjadi sebuah visi misi para UMKM atau para pekerja informal itu untuk menghadapi tantangan 2023 ini. Tantangan yang seperti yang saya sebutkan, baik tantangan inflasi, kenaikan harga energi, lemahnya perekonomian global, dan juga APBN yang defisitnya mulai dari 3%. Batasnya 3%. Gitu, Bang Anto. Siap, terima kasih Nuri atas Makanya tanggapannya gitu. ke pertanyaan Bang Anto. Karena pekerja informal tidak ada gaji bulanan. Ya, karena mengandalkan Iya, profit harian, bahkan bulanan. tapi lebih sulit sih ketika ada gaji bulanan tapi tidak bisa menutupi kebutuhan sehari-hari, itu akan lebih sulit rasanya. Ya. Mungkin Nuri bisa kita udah hampir mendekati garis finish berakhirnya Instagram Live kita pada sore hari ini. Mungkin Nuri bisa memberikan closing statement. Closing statement yang ingin saya sampaikan adalah terkait dengan tema kita hari ini, yaitu optimisme dan tantangan perekonomian Indonesia di tahun 2023. Pada dasarnya, Indonesia boleh optimis karena pencapaian yang telah didapatkan selama tahun 2022 kemarin. Akan tetapi, tantangan serta hambatan itu akan selalu membayangi di tahun ini dan tahun-tahun selanjutnya sih. Dan hal tersebut harus diwaspadai dari segi, baik dari segi moneter maupun fiskal. Demikian. Terima kasih Nuri atas diskusinya yang sangat menarik pada Dari sore hari ini. negara sampai Tetap produktif ya perekonomian Nuri. Terima kasih Bang Anto. Kenapa Oke. tidak bilang untuk ini tetap produktifnya Hemi? Tapi ya terima kasih kawan-kawan yang sudah bergabung pada Instagram Live pada sore hari ini. Terima kasih Nuri atas waktunya. Terima kasih kawan-kawan telah bertahan hingga saat ini. Dan sampai jumpa lagi di program-program TI lainnya dan Policy Talks Inisiatif dan The Indonesian Forum. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.